My Old Story by Ayu. Apakah kamu ingat gang yang sepi itu? Aku masih mengingatnya sampai sekarang. Hari-hari yang menggelisahkan ketika aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Apakah kamu tahu tentang itu? Malam yang indah dari masa lalu ketika kita masih kekanak-kanakan. Aku masih jatuh cinta. Kamu orang yang kekanak-kanakan. Kamu mencoba untuk mengambil semuanya dariku. Kamu orang yang tidak berperasaan. Apakah kamu terlalu malu untuk mengatakan apapun? Apakah kamu tidak menyukaiku? Aku masih tidak bisa memahaminya. Jika kamu mendengar lagu ini, tolong datanglah padaku. Sayangku, aku sedang menunggu. Malam ini, besok malam, dan malam-malam selanjutnya. Aku akan menunggu selamanya. Annyeonghaseyo. Selamat datang kembali di podcast Cerita Lagu The Soulbad Song Story. Kalau kamu penggemar K-pop atau mungkin sering nonton drama Korea atau drakor, pastinya pernah dong dengerin lagu dari Ayu yang berjudul My Old Story. Kalau di drama Koreanya, lagu ini merupakan soundtrack dari drama Korea yang berjudul Imitation. My Old Story dinyanyikan oleh solois asal Korea Selatan yang bernama Lee Ji-eun atau akrab disapa Ayu. Lagu ini merupakan remake dari lagu My Old Story yang dibawakan oleh Cho Duk-bae pada tahun 1980-an. Lagu ini masuk dalam album Flower Bookmark yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Flower Bookmark sendiri merupakan album Ayu yang berisikan remake dari lagu-lagu lawas Korea populer. Nah, kalau ngomongin soal makna lagu My Old Story, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang mengenang masa lalunya. Dalam masa lalunya tersebut, diceritakan sepasang pria dan wanita yang harus berpisah karena tidak dapat saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Sedih ya guys, tapi bukan sedih ceritanya. Yang menyedihkan itu adalah kenapa sih mereka gak saling mengungkapkan aja perasaannya gitu. Lah, kok jadi kesel? Ya, lebih kurang seperti itu guys makna dari lagu My Old Story yang dibawakan oleh Ayu. Tapi aku lebih penasaran dengan sosok seorang Ayu ini guys. Ada yang sama? Adalah Lee Ji-eun. Kalau ditulisannya sih Lee Ji-eun, tapi kita bacanya Lee Ji-eun. Gitu guys kalau yang aku tahu. Atau yang biasa kita kenal sebagai Ayu adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktris yang berasal dari Korea Selatan. Ayu melakukan debut pada tahun 2008 di bawah naungan Leon Entertainment yang sekarang bernama Kakao M sebagai penyanyi dengan album mini pertamanya Lost and Found. Nah, kalau nama panggungnya berasal dari kata I and you, aku dan kamu, yang melambangkan bahwa kita dapat menjadi satu melalui musik. Sedangkan nama klub penggemarnya yaitu You Aina, di mana setiap suku kata memiliki arti yang berbeda, yaitu you atau kamu dari bahasa Inggris, I adalah Sino-Korea untuk cinta, dan na adalah bahasa Korea untuk aku. Jadi kalau digabungin artinya kamu cinta aku. Pada tahun 2012, Ayu masuk ke peringkat nomor 19 dalam the 23rd Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces.
Sebagai salah satu artis solo terlaris di industri K-pop yang didominasi oleh grup pria dan wanita, ia telah dimasukkan pada daftar tahunan Korea Power Celebrity oleh majalah Forbes sejak tahun 2012. Mencapai peringkat puncak nomor 3 pada tahun 2012. Sedangkan Billboard memberikan pengakuan IU sebagai pemimpin sepanjang masa dalam peringkat Korea K-pop Hot 100 dengan lagu terbanyak dan artis yang memegang posisi nomor 1 paling banyak pada minggu tersebut. Kalau kita melihat kesuksesan seorang IU, pastinya perjalanan hidupnya tuh panjang banget untuk mencapai ke titik sukses seperti sekarang ini, guys. Aku punya 10 fakta tentang seorang IU yang bakal aku share ke kamu. Berikut 10 hal tentang IU yang bisa bikin kamu menangis. Fakta yang pertama, IU berasal dari keluarga miskin. Kehidupan keluarga IU awalnya baik-baik aja, guys. Sampai mereka punya hutang dan menjadi kacau karena menghadapi kesulitan keuangan. Demi membayar hutang, IU dan orang tuanya harus hidup terpisah. Sejak kecil, penyanyi Love Pum yang juga mahir menulis lagu ini dititipkan kepada sang nenek bersama adik laki-lakinya. IU, nenek, dan adiknya pernah tinggal di kamar kecil dengan banyak kecoa sebelum mereka akhirnya pindah ke rumah milik salah satu kerabatnya. Tinggal dengan keluarga lain, IU pernah dibully secara verbal. Kerap kali kerabatnya itu pulang dalam keadaan mabuk dan begitu melihat IU, adiknya, serta neneknya, umpatan dan sumpah serapa yang mereka dapat. Terkadang IU berpura-pura tidur ketika dia mengalami pelecehan verbal ini, guys. Fakta yang kedua, IU pernah ditipu dan dirampok. Hal-hal tidak berjalan dengan baik untuk IU, bahkan ketika dia menjadi trainee. Sambil mencari audisi untuk masuk, IU muda mengalami penipuan. Sebuah agensi menipu IU untuk mengirimkan sejumlah besar uang untuk pelatihan dan tampil di program TV. IU bahkan lebih patah hati karena uang yang hilang darinya adalah milik neneknya yang menabung sedikit demi sedikit dari penjualan aksesoris. Fakta yang ketiga, ia pernah ditolak puluhan agensi. Sejak kecil, IU telah mengetahui mimpinya untuk menjadi penyanyi. Namun perjalanan karirnya nggak mudah karena pelantun blooming ini harus ditolak oleh puluhan agensi. Termasuk JYP, yakni manajemen terkenal yang menaungi artis besar seperti Bae Suzy. Tapi kini namanya populer dan Billboard mengakui bahwa IU merupakan pemimpin sepanjang masa Korea K-pop Hot 100 dengan lagu-lagu nomor 1 paling banyak. Fakta yang keempat, ia sukses debut dan bahagiakan keluarganya. IU memulai debutnya pada tahun 2008. Namanya pun perlahan naik dengan lagu-lagu hits seperti Boo dan Marshmallow. Pada 2009, ketika IU telah menabung cukup banyak untuk membalikan keuangan keluarganya, ia membelikan ayahnya mobil impian. Meskipun IU tidak suka mengungkapkan keluarganya di depan kamera terlalu banyak, dia telah berbagi foto-foto Instagram dirinya menikmati kencan dengan ayahnya di sebuah kebun stroberi. Serangkaian pesan teks dengan adik laki-lakinya juga menjadi viral, menunjukkan bahwa IU masih seorang bayi perempuan untuk orang tuanya dan kakak perempuan yang konyol bagi adiknya. Fakta yang kelima, fokus pada mimpi. Pada episode Healing Camp, IU berbicara tentang bagaimana dia tidak memiliki nilai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika popularitas IU meningkat, beberapa universitas di Korea menawarkan kesempatan masuk khusus, tetapi dia menolak semuanya. Fans memuji keputusannya untuk tetap fokus pada karirnya dan menolak tawaran. Fakta yang keenam, kelelahan bekerja dan kesehatan yang buruk. IU pernah membuat penggemarnya khawatir ketika dia pingsan dan dirawat di rumah sakit sebelum kembali untuk mempromosikan albumnya Real. Sejak itu, penggemar telah mengkhawatirkan kesehatannya karena dia sangat kurus. Bahkan belum lama ini, IU mengaku bahwa selama setahun dirinya hanya beristirahat seminggu.
Fakta yang ketujuh, alami gangguan makan. Pada 2014, Ayu mengungkapkan dia didiagnosis dengan bulimia, gangguan emosional yang melibatkan citra tubuh, dan keinginan obsesif untuk menurunkan berat badan yang dapat menyebabkan depresi dan muntah yang disebabkan oleh diri sendiri. Fakta yang ke-8, Ayu berhati emas. Pada 2015, Ayu menyumbangkan $100.000 USD atau sekitar 1,3 miliar untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ayu telah mendukung beasiswa di SMA tempat ia berasal untuk mengirim 4 siswa berprestasi yang membutuhkan biaya ke perguruan tinggi. Ayu juga telah menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah menengah dan mengirimkan dana pendukung untuk tujuan pendidikan. Pada 2019, Ayu diketahui memberikan hadiah untuk penggemarnya mencapai $15.000 atau sekitar 210 juta. Hal tersebut membuat pemain My Ajusi ini dijuluki sebagai artis berhati malaikat. Saat datang ke Indonesia untuk konser, Ayu bahkan membawakan camilan dan makanan ringan khas Korea untuk penggemarnya yang sudah menunggunya di Jakarta. So sweet banget ya Ayu. Fakta yang ke-9, kehilangan sahabat. Ketika Jong Yoon Sini meninggal, hati Ayu hancur bersama dengan jutaan penggemar lain di seluruh dunia. Ia menghargai persahabatannya dengan Jong Yoon yang menulis lagu untuknya, A Gloomy Clock. Sebulan sebelum Jong Yoon meninggal secara mendadak, Ayu menyampaikan pidato yang memilukan di Golden Disc Award 2018 dan meminta maaf karena tidak menyadari keadaan kesedihan sang sahabat sebelumnya. Fakta yang ke-10, Ayu berusaha untuk mengenal dirinya lebih baik. Ia berbicara tentang bagaimana ia sadar untuk mengingatkan bahwa dirinya tidak boleh menjadi sombong. Saya telah membangun harga diri, saya benar-benar pandai melihat diri saya. Itu bisa dianggap sebagai kelemahan, tapi saya pikir itu kekuatan. Saya tahu persis siapa saya, jadi saya tidak akan pernah menjadi sombong, ungkap Ayu. Itu tadi guys 10 fakta tentang seorang Lee Ji-yeon atau yang biasa kita kenal dengan Ayu. Berasal dari keluarga yang broken home dan hidup serba kekurangan, tidak menyurutkan mimpi seorang Ayu untuk menjadi penyanyi terkenal. Dan buat kamu yang sedang berjuang, tetap semangat guys. Ayu aja bisa, kenapa kamu enggak? Tetap semangat mewujudkan mimpi kalian dan jangan lupa untuk menikmati hidup. 수주보소 말못해나 네가 싫어 말란 해나 지금도 난 알 수 없어요. 쓸쓸하던 그 골목을 당신은 기억하십니까? 지금도 난 기억합니다. 사랑한단 말 못하고 애태우던 그날들을 당신은 알고 있었습니까? 철없었던 지난 날의 아름답던 그 밤들을 아직도 난 사랑합니다. 철없던 사랑만 그대는 나의 모든 것을 하스려 하나 무정한 사람만 수줍어서 말 못했나 내가 싫어 말 안 했나 지금도 난 알 수 없어